ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Antesuci dan Ibu Indah Eko Cahyani, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku pemateri, serta kepada adik-adik kelas 10 peserta MPLS SMK Negeri 1 Slawi yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan, dan karunia kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan acara ini dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam, marilah senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Selanjutnya, izinkan saya, Nisha Farniatun Nadia, selaku moderator, untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan biodata pemateri. Yang ketiga, inti. Dan yang keempat, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melangkah pada acara inti yakni penyampaian materi, izinkan saya membacakan biodata materi pada hari ini. Yang pertama, Bapak Dr. Antesuci, tempat tanggal lahir, Salatiga 15 April 1963, jabatan Guru BK, pesan selalu bersyukur dan sungguh-sungguh dalam menjalaninya. Memasuki acara inti, saya serahkan sepenuhnya kepada pemateri, kepada Bapak Dr. Antesuci. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu biha min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdihillahu fala yudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati para orang tua siswa SMK Negeri 1 Slawi yang berbahagia, yang saya cintai dan saya banggakan, calon siswa SMK Negeri 1 Slawi yang saya cintai dan yang saya banggakan juga. Syukur alhamdulillah, mari kita selalu bersyukur pada Allah pada kesempatan hari ini, karena kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa menjalankan kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu kita akan menjalankan kegiatan yaitu yang namanya MP, perkenalan lingkungan sekolah. Ya, apakah suara saya didengarkan? Dengar Pak. Ya, hanya tampilannya boleh tampilannya. Gimana Pak? Tampilan foto Pak Suki tidak ada kemana? Bentar ya, tak lanjut dulu. Tampilannya munculnya ini. Bagaimana? Oke, tampilannya tidak tampil. Saya tak coba kontak teknisi dulu biar tampil sambil nunggu sebentar ya.
Saya masih cari dulu ini. Ya, bentar. Tampilannya munculnya kok seperti ini. Oke, nanti sambil nunggu teknisinya. Mari kita selalu bersyukur pada Allah karena kita masih diberi kesehatan. Apalagi saat ini dalam kondisi COVID seperti ini, kamu harus benar-benar menjaga protokoler kesehatan. Nah, untuk itu sesuai pesan ibu, pesan mama, ada 3 pesan ibu yang tidak boleh Anda tinggalkan. 1, pakai masker. Makanya Pak Sugi selalu pakai masker, walaupun Pak Sugi berada di ruangan sendiri. Tapi saya kepengen beri contoh pada kalian bahwa masker itu pelindung yang pertama. Kemudian yang kedua, jaga jarak. Susah sekali kalau Anda melakukan, karena apa? Biasanya Anda itu selalu berteman, akhirnya kepinginnya nempel dengan temannya. Tapi untuk sementara ini, kita sedang kondisi seperti ini, harus benar-benar menjaga jarak dengan teman yang lain. Kemudian cuci tangan. Ya, cuci tangan ini penting sekali. Setiap kita mau memegang muka, setiap kita mau mengucek-ucek mata, setiap kita mau megang bibir, pokoknya muka, harus cuci tangan terlebih dahulu. Kalau belum cuci tangan, sebaiknya tidak usah pegang langsung ke mata atau ke mulut. Karena apa? Karena dikhawatirkan bahwa virus itu ada di tangan kalian yang habis megang sesuatu yang tidak kita kontrol. Misalnya, Anda naik angkot, pegangan di angkot. Anda ke mall, pegang-pegang di situ. Anda naik motor, habis dipakai orang atau orang lain, ya pegang di situ. Maka sekali lagi hindari untuk itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, judul yang perkenalan tadi sudah dikenalkan. Itu kalau gambar Anda lihat foto saya, ini sayang sekali fotonya hilang di mana ya? Tak cari-cari enggak ketemu, tak tunggu orang ini. Baru nunggu orangnya, mudah-mudahan nanti tampil lagi. Itu keluarga Pak Sugi, itu istri Pak Sugi, ada anak Pak Sugi, anak Pak Sugi 2, laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah udah lulus kuliah semua. Yang pertama yang laki-laki itu lulusan dari Tangerang, sana ada Badan Meteorologi Geofisika BMKG. Kemudian yang perempuan baru aja lulus dari perawat, sarjana keperawatan, yaitu Poltekkes. Ya. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, sementara istri saya mungkin ada yang sudah ada kenal di antara kalian, karena sama-sama guru juga. Mudah-mudahan ada sebagian dari anak-anak didik beliau masuk ke sini, masuk ke SMK 1 Selawi. Itu mudah-mudahan seperti itu. Kemudian berikutnya, alamat macam-macam sudah dijelaskan tadi. Hari ini saya hanya diberi waktu 45 menit. Makanya waktu 45 menit ini akan saya gunakan semaksimal mungkin. Sayang, tampilan saya belum ketemu ini mana ini yang belum perbaiki. Nanti sambil nunggu teknisinya. Nanti biar tak panggil lagi dari sini, biar ke sini. Oke, materi yang akan saya bawakan sebenarnya adalah
menjadi orang yang sukses. Nah, siapa sih yang tidak ingin menjadi orang yang sukses? Kalian diterima di SMK 1 Selawi itu merupakan kesuksesan. Karena tidak semua orang, tidak semua siswa, tidak semua pendaftar bisa diterima di SMK 1 Selawi. Maka ini adalah sukses yang pertama kali yang Anda lakukan saat ini. Setelah kemarin Anda sukses lulus dari SMP, lulus dari MTS. Nah, sekarang Anda sukses yang kedua adalah lulus atau diterima di SMK Negeri 1 Selawi. Mudah-mudahan kesempatan ini, sekali lagi, kesempatan ini datangnya adalah dari Allah. Sekali lagi, semua ini tidak kebetulan. Mesti ada yang menggerakkan. Yang menggerakkan siapa? Ya Allah. Oleh karena itu, setelah Anda sukses diterima, langkah yang berikutnya adalah Anda harus bersyukur pada Allah telah diterima di SMK Negeri 1 Selawi. Termasuk juga sukses dari orang tua kamu yang telah bisa mendidik kamu. Mendidik kamu sehingga kamu bisa lulus SMP, lulus MTS, dan bisa ikut seleksi masuk di SMK 1 Selawi. Ini juga merupakan satu kesuksesan orang tuamu. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita selalu bersyukur, kalian sebagai siswa, sebagai juga bapak ibu kalian sebagai orang tua, dan bapak guru, termasuk SKP 1 Selawi juga harus bersyukur karena telah mendapatkan siswa-siswa yang baik. Gambarannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, lalu setelah kamu diterima di SMK 1 Selawi, apa yang harus Anda inginkan? Apa yang Anda harapkan? Tentunya adalah kesuksesan. Sekali lagi, kesuksesan. Nah, kesuksesan. Iya, Mas, tolong Mas betulkan, Mas. Tampilan saya kok enggak muncul, Mas. Materinya ya, Pak? Iya, materinya. Bentar ya, ada bukan itu. Sip tadi itu sip. Ini Pak. Bukan. Di mana sih, Pak? Dari di browser. Tadi browser. Udah muncul tadi, Mas. Sudah muncul. Iya, tapi pakainya PowerPoint, Pak? Iya, PowerPoint. Iya, dibuka jelas ya. Iya. Ya, oke. Ini ya. Ya. Sudi. Ya. Terus tekan. Terus pengenalan siswa. Mohon maaf ada trouble sedikit. Bukan, tata krama. Bukan. Yang atas. Yang atasnya. Ya. Ya, ini. Video. Iya. Iya, oke, sip. Berarti siswanya sudah bisa melihat. Iya. Mohon maaf, ini sudah diperbaiki. Apakah kalian sudah bisa lihat tampilan? Bisa, Pak. Oke, kalau bisa berarti lanjut ya. Oke. Masalahnya, Iya. biar kamu bisa melihat itu keluarga Pak Sugi itu, keluarga kebanggaan Pak Sugi itu. Iya. Oke, sip ya. Iya, Pak. Oke. Selanjutnya, Mas, sudah pindah ini. Iya, tinggal di ini, Pak. Oke, ini perkenalan tadi sudah kenalan ya. Oke, lanjut sekarang. Nah, ini judulnya, siswa yang sukses didukung oleh orang tua yang baik. Ini judulnya. Nah, oke. Apa itu sukses? Mari kita lanjut sekarang. Kamu tadi sudah saya katakan kamu adalah sukses. Iya, sukses. Buktinya apa? Diterima di SMK 1 Selawi.
tidak semua orang bisa diterima di SMK Trisulawi, orang-orang pilihan. Berarti kamu itu hebat. Buktikan bahwa kamu itu hebat, benar-benar hebat. Nanti sampai lulus. Kan gitu. Nah, orang mengatakan itu sukses kalau orang yang mampu mewujudkan apa yang diinginkan dan bermanfaat bagi dirinya dan orang di sekitarnya, serta tidak merugikan orang lain. Itulah orang yang sukses. Nah, kamu berhasil lulus SMP, sukses. Berhasil tanpa dengan nilai yang bagus, sukses. Nah, itulah yang dimaksud. Nah, berikutnya. Nah, orang yang sukses itu orang seperti apa? Orang yang sukses itu, kalau menurut Pak Sugi, 3 hal itu. Harus pinter, harus sopan, harus terampil. Ini penting ini. Pinter itu apa, Pak? Orang dikatakan pinter kalau nilainya yang diperoleh dari sekolahnya, nilainya bagus. Nah, nilai bagus itu sekarang seperti apa, Pak? Nah, ini kadang-kadang yang mengecoh kamu dengan orang tua kamu. Sekarang tidak ada nilai 4, nilai 5, nilai 6, tidak ada. Karena apa? Karena sekolah sekarang pakai KKM. Kompetensi minimal. Kompetensi minimal itu ya nilai minimal. Nah, nilai minimal setiap pelajaran di setiap sekolah itu berbeda-beda tergantung sekolahnya. Ada yang mematok 7, ada yang mematok 75, dan bahkan ada yang berani matok 8. Nah, itu KKM, kompetensi minimal. Nah, kalau nilai kamu misalnya KKM-nya 7, nilai kamu prestasinya 7, itu sebenarnya hanya memenuhi KKM. Orang tua yang harus paham ini. Pernah itu ada orang tua yang bilang sama Pak Sugi, Pak Guru, setelah anak saya sekolah di Semea, sekarang kok nilainya bagus-bagus ya Pak Guru, tidak seperti dulu. Nah, bilangnya seperti itu. Loh kok bisa Pak? Iya Pak, sekarang tidak ada merahnya rapotnya. Lah memang sekarang tidak ada rapot merah batin saya. Nilainya 7. Ya memang KKM-nya 7. Nah, ini orang tua harus paham betul ini. Bahwa nilai putra-putri panjenengan itu dipatok yang paling minimal namanya KKM. Di situ di rapot itu ada KKM-nya berapa. Nah, target nilai minimal berapa? Oh 7. Nah, kalau nilai minimal 7, putra-putri Bapak Ibu dapat 7, itu berarti nilai mepet, nilai paling rendah. Nah, terus bagaimana Pak? Ya diusahakan di atas nilai KKM. Misalnya KKM-nya 7, ya dapat 8. Syukur 8,5. Nah, itu baru dikatakan pinter. Orang yang pinter, orang yang bagaimana Pak? Orang yang memahami pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ya, setiap Bapak Ibu guru memberi pelajaran dipahami. Termasuk juga anak yang patuh dengan guru. Sekarang banyak orang pinter tapi tidak patuh, ya tidak jadi pinter. Gitu. Tugas diselesaikan dengan baik. Nah, kehadirannya bagus. Tidak pernah absen. Nah, sekarang kan daring Pak. Kan penuh dari rumah. Ya. Bukan berarti setelah daring kita bebas, kita tetap harus absen. Absennya ya lewat daring. Nah, intinya kamu dikatakan sukses adalah targetnya adalah pinter. Ukuran yang paling gampang pinter adalah nilainya bagus. Selalu naik kelas. Lulus. Saya ingatkan pada anak-anak yang kelas 1. Bahwa mulai sekarang kamu harus belajar sungguh-sungguh karena tidak bisa seperti di SMP lagi.
nanti kalau memang kamu mempunyai program untuk melanjutkan sekolah, tidak ada lagi nanti zonasi, tidak ada lagi nanti KIP, tidak ada lagi nanti yang lain. Kalau mau melanjutkan di perguruan tinggi, murni nilai atau tes. Perlu Anda ketahui bahwa perguruan tinggi itu memberikan fasilitas yang namanya senam PTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Yang boleh mendaftar itu nilai, posisi nilainya adalah 50%. Itu kalau akreditasi sekolah A. Kalau akreditasi sekolah A, yang boleh melanjutkan adalah 50%. Nilai terbaik. B, 25%. Dan seterusnya. Untung sekolah Anda A. Sehingga nanti kalau Anda posisinya 50% terbaik di kelas, itu bisa mendaftar ke perguruan tinggi melalui senam PTN. Oleh karena itu, mulai kelas 1 harus benar-benar belajar sungguh-sungguh. Yang kedua, sopan. Nah, ini penting sekali. Oh, saya ulang lagi. Sopan, ya, yang kedua sopan. Ini penting sekali karena ada kecenderungan saat ini kita, anak-anak muda, itu sudah mulai mengabaikan tata krama. Anak-anak muda sudah tidak sopan-sopan lagi. Nah, mengapa penting sekali, Pak? Karena apa? Sopan itu tidak hasil pembelajaran seperti belajar di sekolah. Tapi apa? Itu harus dimulai dari diri sendiri. Lalu orang yang sopan itu yang seperti apa, Pak? Nah, orang kalau dikatakan sopan itu paling tidak bicaranya bagus, sikapnya bagus, pakaiannya juga bagus. Pengertian bagus di sini bukan berarti mewah loh ya. Pakaian bagus mewah, Pak, ora. Maka kamu harus perhatikan cara berbicara kamu. Nah, bicara dengan orang tua. Kalau bisa pakailah bahasa Jawa, Bu. Badhe matur, Pak, sampun siram dereng. Nah, itu contohnya. Pakai bahasa kalau bisa. Karena emang agak susah pakai bahasa Jawa. Apalagi di sini emang kondisinya berbeda dengan Jawa Tengah. Maka maklumlah. Tapi tolong tetap harus pakai bahasa yang sopan. Apalagi kalau dengan Bapak Ibu guru. Kalau kalian matur sama Bapak Ibu guru, kalau bisa tidak bisa bahasa Jawa, pakailah bahasa Indonesia. Pak, maaf, boleh pinjam ini. Pak, maaf, saya begini. Nah, itu. Jangan kok oka aku kemarin pada waktu daftar ditanya aku, ndak ada saya. Maka pakailah bahasa yang baik. Ya. Dan termasuk sikap. Nah, sikap kalian ya tunjukkan bahwa Anda itu memiliki sopan santun. Bagaimana, Pak? Misalnya, contoh, Anda lewat, kebetulan ada bapak, ibu kamu atau bapak guru yang di situ. Anda lewat di depannya, ya jangan yang ngunculok saja. Ya bilang permisi Pak, mohon maaf Pak, dan sebagainya. Nah, cilakanya sekarang anak-anak itu, ini saya tegaskan,
Anak-anak sekarang menganggap gurunya itu hanya yang mengajar. Nah ini, kalau gurunya tidak mengajar, dianggap duduk guru nih. Ketemu atau takon itu salah. Walaupun kondisi apapun, semua orang walaupun tidak mengajar kamu, kalau fungsi Bapak Ibu guru di sekolah, yaitu guru kamu. Ada kecenderungan kakak-kakak kamu itu, kalau ketemu di jalan, boro-boro tanya. Melengos saja tidak kok, sering. Angkot, ada anak, alumni semua, ada gurunya. Ya mohon maaf, mungkin Bapak Ibu guru tidak bisa mengenal satu persatu dari kalian. Tapi paling tidak kan kamu kenal. Oh ini guru SMK 1 Selawi ya. Anda sapa, pagi Pak, siang Pak, dan seterusnya. Seperti itu. Itu yang sopan. Nah, termasuk juga nanti kalau seandainya kamu menggunakan media, bisa WA. Nah, kalau Anda WA Bapak Ibu guru, ya tolong pakai bahasa yang baik, bahasa Indonesia. Caranya bagaimana? Kenalkan diri kamu. Pak, Bu, saya ini, namanya ini, kelas ini, kepengen bertanya masalah ini, mohon maaf kalau mengganggu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan waktunya, waktu longgar, waktu istirahat. Jangan malam-malam jam 10 kamu WA Bapak Ibu guru, mungkin Bapak Ibu guru sudah sare, ya, itu nanti tidak bagus. Nah itu kan sopan. Yang ketiga itu tangkas dan terampil. Tangkas dan terampil itu lebih kepada keterampilan. Nah, misalnya kalau dikatakan terampil itu misalnya kamu pintar membuat media tertentu misalnya, kan multimedia ya. Nah, terampil mengotak-atik foto, terampil membuat video, nah itu terampil. Sekali lagi, pinter, harapan saya itu termasuk sopan, termasuk tangkas. Jadi orang yang berhasil dia harus pinter, sopan, tangkas. Ya, lanjut. Nah, ini tadi sudah selalu bersyukur. Nah, yang kedua, Anda sudah memilih atau ditempatkan atau dipilihkan di jurusan yang namanya multimedia. Nah, oleh karena itu, kalau itu sesuai dengan pilihan kamu, ya tidak masalah. Itu hebat berarti. Tetapi kalau tidak sesuai, tetaplah bersyukur karena Anda telah dijuruhkan di situ. Semuanya tidak ada kebetulan, tapi ada yang mengatur yang kuasa. Maka tetap jalani sambil dipelajari, biar nanti rasa setelah merasa paham, akhirnya lebih jatuh cinta dan akhirnya mencintai jurusan yang Anda inginkan. Tidak ada bedanya antara jurusan dengan jurusan. Keberhasilan seorang tidak ditentukan jurusan, tapi lebih dengan tiga tadi: kecerdasan, kesopanan, dan sikap tadi. Yang ketiga, ingat bahwa tidak semua orang itu bisa sekolah loh ya. Kamu yang bisa sekolah, bisa diterima, syukuri dan harus dianggap penting. Kenapa penting, Pak? Karena untuk merubah nasib kamu nanti lewatnya sekolah. Dengan cara bagaimana? Ya belajar. Maka anggaplah sekolah itu penting. Sekolah adalah pekerjaan utama kamu sebagai seorang pelajar.
Kan harus membantu orang tua. Iya, membantu orang tua juga penting, tapi utamakan sekolah. Yang keempat, rencana dan harapan yang jelas. Kamu nanti mau jadi apa itu harus jelas. Sehingga apa yang Anda citakan itu sebagai acuan apa yang harus kamu lakukan. Kalau kamu nanti mau melanjutkan sekolah, ya berarti harus belajar sungguh-sungguh. Kalau kamu nanti mau bekerja, ya harus menguasai, terampil dengan keterampilan yang harus Anda kuasai, sehingga bisa dikembangkan di dunia kerja. Misalnya seperti itu. Nah, untuk itu perlu agenda, membuat catatan itu penting. Semua kegiatan dicatat, apa yang harus dilakukan dicatat. Agar apa? Agar tidak lupa kapan mengumpulkan tugas, kapan ada ulangan, kapan harus mengikuti meeting, kapan harus mengikuti join, kapan harus mengikuti pembelajaran jarak jauh. Itu semuanya harus kamu agendakan, jangan ditinggal. Yang berikutnya, nah, pastikan semua kegiatan belajar sekolah itu berjalan lancar. Ya, artinya kamu tidak bolos, artinya kamu tidak ada hambatan, artinya kamu tidak ada rintangan, artinya kamu semua kegiatan berjalan lancar. Nah, ini penting. Dan yang ketujuh, jangan menunda-nunda pekerjaan. Itu penting sekali. Nah. Yang ke-8, buatlah target nilai yang harus kamu capai. Kamu harus naik dengan nilai minimal 8. Misalnya. Kamu harus naik dengan minimal 7. Misalnya. Kamu harus naik dengan minimal 7,5. Nah, ini harus jelas itu. Tetapi kamu juga harus ingat, sekolah itu penting, tapi bergaul dengan teman itu juga penting. Karena apa? Karena bergaul dengan teman bisa mengembangkan kemampuan kamu dari segi sosial. Dan yang paling penting di sini adalah pemanfaatan HP. Sekarang semuanya pakai HP, tapi tolong hal-hal yang positif saja. Yang negatif nggak usah. Nah, harus yang positif. Yang ke-10, ikuti kegiatan ekstra. Ekstra itu penting sekali untuk menggembleng kepribadian kalian. Yang ke-11, kembangkan hobi kamu dengan cari komunitas yang sesuai dengan kamu sukai dan yang bersifat positif. Nah, misalnya kamu senang olahraga, ikuti klub sepak bola kampung misalnya. Kamu senang pecinta alam, ikuti klub pecinta alam misalnya. Kamu hobi drama, ikuti pengembangan diri drama misalnya. Kamu hobi membuat cerita, ya ikuti. Kamu hobi membuat konten, ya ikuti, tapi asal positif. Nah, itulah yang harus kamu lakukan sebagai seorang siswa. Nah, kemudian faktor yang menentukan keberhasilan seseorang selain siswa itu sendiri adalah keluarga. Berarti ini Bapak Ibu keluarga berpegang peranan sangat penting. Nah, lalu apa yang dimaksud keluarga itu? Keluarga adalah sekumpulan orang. Biasanya diikuti dengan ikatan perkawinan, kelahiran, atau adopsi. Nah, ikatan orang, perkawinan berarti ada ayah, ada ibu, ada anak angkat barangkali. Nah, hidup dalam rumah tangga, saling berinteraksi dalam peranannya masing-masing. Ya, orang tua, ayah sebagai ayah, ibu sebagai ibu, anak sebagai anak, memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Lah, lalu bagaimana pengaruhnya keluarga terhadap keberhasilan anak? Nah, ini ada ayah, ada ibu, anak misalnya. Ini keluarga inti.
Ayah itu siapa? Ya ayah kamu, baik ayah kandung maupun ayah sambung. Ibu itu siapa? Ya ibu kamu, baik ibu sambung maupun ibu kandung. Anak itu siapa? Ya kamu, misalnya. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Sebagai orang tua ayah, misalnya, nah ini ada ya. Nah, masing-masing harus berperan sesuai dengan perannya. Jadi keluarga itu terdiri ayah, ibu, dan anak. Masing-masing punya peranan. Nah, maksudnya peran itu apa, Pak? Ya, semacam tugas dan tanggung jawab gitu. Nah, kalau ayah itu apa sebagai apa, Pak? Ya, ayah itu sebagai pemimpin keluarga. Apapun bentuknya, siapapun dia, kalau ayah kamu, ya itulah pemimpin keluarga kamu. Ya. Sebagai pelindung keluarga, ayah itu pelindung. Ayah itu pemenuh kebutuhan. Ya, makanya yang berusaha mencari kebutuhan untuk kamu, untuk anak-anak. Di sini kadang-kadang anaknya yang tidak bersyukur. Kamu tidak membayangkan betapa susahnya orang tua kamu mencari nafkah. Ada yang ayahnya kerja di Jakarta, dan tukang ojek di Jakarta. Kalau tukang ojek di Jakarta kepenak enggak, Pak? Wah, kawasannya por, saya paham betul. Setiap ada bis datang, lari dia itu, memepet pintu. Maksudnya bawa ngadang penumpang. Risikonya berat sekali. Ada yang di Jakarta, apa Pak? Tukang batu, betapa panasnya dan sebagainya. Ada yang di Jakarta sebagai penjual ketoprak keliling, dorong, gerobak. Nah, kamu yang di sini yang dicarikan biaya oleh orang tua kamu harus bersyukur. Jangan foya-foya. Gunakan uang sesuai dengan kebutuhan. Jangan sesuai dengan keinginan. Nah, itu misalnya. Ayah juga harus memberikan teladan yang baik. Mendidik anak-anaknya. Nah, ini termasuk juga begini. Kadang orang tua itu hanya menuntut. Ayo ngaji ke masjid. Ayo sholat ke masjid. Tapi orang tuanya tidak sholat ke masjid. Ayo ngaji, orang tuanya tidak ngaji. Ayo belajar, orang tuanya lihat TV. Nah ini yang harus diperhatikan oleh orang tua. Kalau bisa, buat kesepakatan antara anak dan seluruh anggota keluarga. Misalnya kesempatan setiap sholat maghrib sama isya harus sholat di musola. Nah misalnya. Atau enggak sholat berjamaah misalnya. Jam 7 TV mati. Semua harus belajar. Ya harus konsisten Bapak Ibunya. Jangan anaknya yang disuruh belajar tapi Bapak Ibunya tetap lihat TV. Ya enggak bisa. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, kalau ibu perannya apa? Ya, ibu itu pusing juga itu. Ibu sebagai Menteri Keuangan. Kalau ayah dapat uang, kasihkan ibu yang ngatur, mumet itu. Pengelola akomodasi keluarga, yang memenuhi kebutuhan keluarga itu. Nasi, lauk, jajan kamu. Dia mikir ibu, pusing. Dikira enggak pusing loh, apalagi jam-jam seperti ini. Maka peran ibu yang berat itu juga tetap harus kamu bantu. Misalnya dengan cara bagaimana? Ya, membantu orang tua itu peran anak. Belajar untuk persiapan masa depan itu patuh, sopan itu kamu dan sebagainya. Menjaga nama baik keluarga itu kamu, ya. Itu antara lain peran orang tua. Nah, oleh karena itu, biar proses belajar mengajar itu bisa berhasil, maka kami berharap orang tua itu harus memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berupaya memenuhi kebutuhan pokok. Ya, pangan, sandang, papan, pasti itu. Tidak ada orang tua yang menernakan anak, tidak mungkin. Semua diopeni, ya. Tinggal anaknya itu mau bersyukur atau tidak.
Dan anaknya paham enggak dengan kondisinya. Kalau memang kondisi orang tuanya pas-pasnya ya enggak, jangan menuntut macam-macam. Pak Sugi dulu makan sego wadang ya masih hidup sampai sekarang, alhamdulillah. Sambel ya tetap biasa seperti ini. Ya. Tetap walaupun itu kewajiban orang tua, tapi anak harus melihat sejauh mana kemampuan orang tua. Orang tua harus memenuhi kebutuhan sekolah anaknya. Nah sekarang karena masa daring, ya mau tidak mau harus pakai handphone. Konsekuensinya HP saja tidak bisa sembarang HP, tapi HP yang kualitasnya baik. Konsekuensinya apa? Kuota ada. Nah, oleh karena itu, ya mungkin uang saku, uang transport yang biasanya setiap hari itu bisa dialihkan ke uang kuota, sehingga anak bisa belajar. Buku ya sebenarnya beli sekolah atau pinjam sekolah juga tidak masalah kalau gitu. Yang ketiga, mohon orang tua selalu memantau kegiatan anak, baik di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di lingkungan pergaulan. Kalau ini pas daring ya harus memantau kegiatan belajar di rumah. Jam 7 sampai jam 12 itu belajar. Ya. Kemudian pantau juga kegiatan di lingkungan. Mainnya dengan siapa, jangan sampai salah pergaulan. Ini penting bagi orang tua. Nah, tolong orang tua juga tidak menyuruh anak pas kegiatan proses belajar mengajar secara daring. Dan yang keempat, yang terakhir nih, karena waktunya sudah habis, jadi sampai jam 10.15, ini sudah jam 10.18, maka yang terakhir, jadi orang tua diharapkan menjadi teladan yang baik untuk anak-anaknya. Nah, itulah sehingga nanti menjadi orang yang sukses. Ini masih banyak sebenarnya. Tidak apa kita sebentar. Menyemangati aturan yang dianggap penting tadi. Sepakat antara anak dan orang tua. Misalnya apa? Kalau main pulang paling malam jam sekian, misalnya jam 7 malam harus dari rumah. Nah, misalnya seperti itu. Hormati privasi anak ya, mendengarkan keluhan anak ya, beri hadiah untuk teguran ya, hindari membandingkan anak. Nah, ini penting nih, jangan banding-bandingkan anak. Kowe orang sergep. Nah, ini nanti akan membuat anak menjadi minder. Maka sebaiknya tidak membandingkan anak, karena anak memang memiliki kekasan masing-masing. Nah, kemudian yang terakhir, libatkan dalam mengatasi persoalan. Berarti sudah selesai tugas Pak Sugi sesuai dengan waktu. Masih ada kesempatan, saya beri kesempatan untuk bertanya atau mungkin menyampaikan pendapat. Silahkan, barangkali ada. Assalamualaikum Pak, perkenalkan Ya. Rofi dari kelompok animasi 3 dimensi. Siap. Tanya Pak, bagaimana cara agar diri kita selalu semangat dalam pembelajaran daring? Terima Ya. kasih. Oke, pertanyaan bagus. Pak, bagaimana agar kita itu selalu bersemangat dalam pembelajaran daring? Ya, agar kalian semangat dalam pembelajaran daring, itu yang jelas kamu harus punya target dulu. Target itu yang utama. Kamu mau dapat nilai berapa? Kamu harus bisa melanjutkan kemana? Itu harus target. Saya multimedia nanti kepengen melanjutkan ke jurusan multimedia juga, misalnya di mana perguruan gimana, itu yang pertama. Atau mungkin kalau yang mau kerja ya saya harus menguasai keterampilan ini biar bisa kerja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mendapatkan dukungan dari orang tua, dari fasilitas. Nah, misalnya laptop, misalnya HP, misalnya kuota. Tapi yang ini sebenarnya masih bisa diatasi. Kalau terpaksa misalnya orang tua tidak mampu, belum mampu memberikan,
maka kalian bisa memanfaatkan fasilitas sekolah. Tidak masalah. Walaupun pelajaran daring, tetapi misalnya Pak, saya kepingin belajar ini di sekolah Pak, jam sekian ini boleh enggak? Pasti sekolah boleh. Kalau kamu pakai protokoler kesehatan, ke sekolah pakai masker dan sebagainya, jaga jarak sebagainya, itu pasti boleh. Karena saya tidak punya komputer Pak misalnya, itu boleh. Nah, kemudian yang ketiga, Anda tetap harus minta petunjuk atau berdoa pada Allah SWT. Jadi, ada 3 hal yang penting. Yang pertama, kamu harus punya target. Syukur-syukur orang tua bisa memenuhi. Tapi kalau tidak bisa memenuhi, bisa cari jalan keluar yang berikutnya, yaitu sekolah kamu. Pasti lengkap. Yang ketiga adalah mohon pada Allah untuk diberi kekuatan. Pasrah pada yang kuasa. Berdoa. 3 hal itu yang penting. Nah, kalau kamu tidak punya target, ya susah. Dan yang keempat, jangan salah bergaul dengan orang yang tidak semangat. Nah, carilah orang yang pinter-pinter kalau bergaul, hingga membuat kamu tambah semangat. Kalau kamu bergaulnya dengan orang-orang siswa yang males, daring males, di rumah main, ya itu. Itu Pak ya. Ada 4 tadi. Yang pertama harus punya target. Yang kedua mudah-mudahan dipenuhi oleh orang tua fasilitasnya. Yang ketiga harus punya semangat. Yang keempat harus punya pergaulan yang baik. Nah, itu ya Pak ya. Ada lagi? Cukup? Sudah jam 10 lebih 23, cukup ya? Biar tidak mengganggu yang lain ya. Ya. Oke, saya serahkan pada kakak kelas 2. Ada enggak ini yang pemandu tadi? Izin menjawab Pak, ada. Oh ya, oke silakan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andosuki yang telah menyampaikan materinya. Oke, kalau gitu mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik sekalian, tolong jangan keluar dulu ya. Baik, Kak. Ya, Kak. Baik, Kak. Ya, Kak. Iya, Kak. Udah keluar suruh gabung lagi nih, Dek. Iya, Kak.
Barangkali dari adik-adik ada yang mau ditanyakan, silahkan. Sambil menunggu pemateri selanjutnya. Terima kasih. Udah siap. Apakah ada yang mau ditanyakan, adik? Kalau nggak ada yang tanya, kakak tanya boleh nggak? Boleh, Kak. Boleh, Kak. Boleh, Kak. Boleh. Boleh, Kak. Boleh, Kak. Boleh, Kak. Boleh. Kakak mau tanya, cita-cita kalian itu apa sih? Kurang jelas. Kurang jelas, Kak. Kakak ulangi ya. Ya, kedengaran, Kakak mau Kak. tanya, cita-cita kalian itu mau jadi apa sih untuk kedepannya? Ya, cita-cita. Cita-cita saya jadi mantan. Oh, jadi pengusaha. Jawabnya satu-satu loh. Sebutkan nama sama kelompok. Kenalkan, saya Satya Ali dari kelompok A3D. Cita-cita saya pengen jadi fotografer. Baik, terima kasih. Kak. Saya ingin main FF. Yang lain sih. Baru satu yang jawab. Iya, yang lain. Kelompok desain grafis nggak ada yang mau jawab. Perkenalkan, nama saya Bilzanika Ferilo Fatonaro dari kelompok desain grafis. Cita-cita saya ingin menjadi fotografer dan pengusaha. Terima kasih. Dek, kakak boleh tanya nggak? Boleh.
Boleh, Kak. Oke, Kakak mau tanya. Tadi kalian dapat kesimpulan apa mengenai materi yang tadi Pak Sugi berikan? Coba, Kakak pengen tahu. Silahkan dijawab. Perkenalkan, nama saya Sakti Alyang Raini dari kelompok A3D. Kesimpulan saya harus semakin belajar dengan pintar dan sungguh-sungguh agar dapat nilai yang bagus. Iya, Kesimpulan dari saya, petang nggak merem soalnya. astagfirullah. Tadi ini siapa yang jawab ya? Dari kelompok mana? Sakti Alyang Raini dari kelompok A3D, Kak. Enggi, tadi kamu sudah, tadi yang Narindra itu. Coba perkenalkan diri kamu. Maaf Kak, tadi saya dari belakang yang jawab kakak saya. Biasa. Alah, alasan ajaib. Coba perkenalkan diri kamu, coba. Kakak pengen kenal kamu. Perkenalkan, nama saya Narindra Regita Witano dari kelompok A3D. Wis aja dikodeni yo. Oke, salam kenal ya. Dari kamu kesimpulannya apa mengenai materi tadi? Izin menjawab, Kak. Saya Sofidina Anpasit 3D. Kesimpulan saya, menjadi orang yang sukses adalah orang yang cerdas berpikir dan bersikap serta memiliki etika yang baik kepada siapapun. Terima kasih. Kembali, bagus kesimpulannya. Untuk yang lain dari grup desain grafis, apakah ada kesimpulannya? Halo Kak, perkenalkan saya Aldidusa Fitri dari kelompok desain grafis. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah, di masa daring seperti ini, kita harus memiliki semangat belajar, apalagi kita harus punya target, supaya selalu mengikuti pelajaran daring walaupun itu susah, apalagi kendalanya ada kuota, koneksi internet yang, atau sinyal yang buruk, gitu Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Bilzanika Perilovatonaro dari kelompok desain grafis. Kesimpulan saya adalah harus mempunyai konsistensi yang tinggi untuk mencapai cita-cita. Baik, terima kasih ya yang sudah menjawab pertanyaan kakak tadi. Apa kakak boleh tanya lagi nggak? Silakan. Boleh. Boleh, Kak. Boleh. Boleh. Baik Kak. Nah, tadi kan dari Kamisya sudah tanyakan, cita-cita kalian apa? Lalu kakak mau tanya, cara kalian untuk menggapai cita-cita tersebut bagaimana? Ayo. Bekerja keras dan disertai doa. Dengan siapa? Dari kelompok mana? Tamia Tianisa dari kelompok desain grafis. Oke.
Oke, terima kasih jawabannya. Untuk yang lain? Perkenalkan, nama saya Satya Alianggraini dari kelompok A3D. Tidak menunda pekerjaan. 2. Jangan mengeluh, tidak malas. Oke, terima kasih. Selanjutnya? Halo Kak, perkenalkan saya Alda Safitri dari kelompok desain grafis. Cara saya untuk mencapai cita-cita saya adalah dengan duit alias doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Dan yang paling pertama adalah doa. Karena bagaimanapun usaha yang kita lakukan tanpa doa itu sia-sia, dan tanpa usaha juga doa itu sia-sia. Terima kasih. Kembali, wah bagus banget tuh cara dan usahanya. Semoga cita-cita yang kalian impikan bisa terwujud di masa depan kita. Amin. 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 Oke, sekarang kakak pengen deh kalian tanya. Jangan kakak terus yang tanya. Ayo coba siapa yang mau tanya, bebas kok tanya apa aja. Perkenalkan, nama saya Siti Afifah Atihasna dari kelompok A3D. Kak mau nanya dong, kakak kelas berapa sama cita-citanya apa? Terima kasih. Oke, izin menjawab nih, Dek. Kakak dari kelas 11 akuntansi 3. Untuk cita-cita kakak sendiri juga kakak banyak deh cita-citanya. Dari pengen jadi guru juga, terus pengen jadi akuntansi, pengen jadi, ya intinya orang yang sukses gitu, Dek. Itu sih cita-cita kakak. Terima kasih. Halo Kak, saya Alda Safitri dari kelompok desain grafis. Mau tanya nih sama kakak yang berdua, Kak Nurjana sama Kak Nisha Nadia. Cara kalian itu melewati masa-masa pembelajaran daring itu gimana ya? Coba dong jelaskan atau curhat-curhat gitu. Terima kasih. Maaf deh, bisa diulang lagi pertanyaannya? Oke Kak, ulangi ya. Halo Kak, perkenalkan nama saya Alda Safitri dari kelompok desain grafis. Mau tanya nih, cara kakak-kakak kalian berdua atau Kak Nurjana sama Kak Misha Nadia melewati pembelajaran daring, apalagi sudah 1 tahun melewati pembelajaran daring. Gimana perasaan kakak? Untuk kakak sendiri ya, Dek, kurang puas, Dek. Karena apa? Karena ya itu terkendala dengan jaringan, terus HP juga. Intinya banyak sih kendalanya, tapi juga ada manfaatnya, Dek. Manfaatnya itu, kita itu apa ya, bisa, apa ya, ya Allah. Ya, sama-sama. Oke Kak, makasih Kak Misha. Sama-sama. Mungkin Kak Nifa bisa melanjutkan. Silakan, Kak. Kakak perlu jawab nih, Dek. Apa nggak usah? Perlu Kak, perlu. Coba Wajib jawab. malah. Perlu. Perlu, Kak. Batuk ya Allah.
Baik, Kak. Maaf ya kalau suara Kakak serak gini deh, Kakak lagi batuk. Oke, Kakak jawab ya pertanyaannya. Pasti ada sekolah pembelajaran jarak jauh seperti ini, pasti ada lah deh kendalanya. Yang pertama, terkadang kita sulit untuk memahami materi. Biasanya kan kita tatap muka aja kita terkadang belum paham akan apa yang guru kita jelaskan. Kalau ini gimana coba? Pembelajaran jarak jauh cuma dari rumah, lewat HP. Kalau mau bertanya secara langsung kan enak kan? Bisa dijelaskan secara detail. Tapi kalau lewat HP kan susah deh. Terus juga benar kata Kamisya, jaringan, sinyal, juga HP kita juga terkadang aduh, susah gitu. Tapi dilewati aja sih deh bisa. Untuk ada sisi positifnya juga, kita bisa lebih rajin dalam belajar agar kita bisa memahami materi yang dikasih guru kita. Terima kasih. Oke, Kak. Makasih semuanya. Izin bertanya, Kak. Saya Sofi Dina Aulia dari kelompok animasi 3 dimensi. Target Kakak setelah lulus apa dan pencapaian terbesar Kakak selama di SMKN 1 Selawi apa ya, Kak? Terima kasih sebelumnya. Gitu, terima kasih kembali. Itu untuk pertanyaannya untuk siapa gitu? Di sini kan ada 2 kakak kelas. Untuk Kakak berdua, Kak. Oke. Bisa Kamisya dulu yang menjawab? Kamisya. Yaudah, kakak dulu yang jawab. Maaf adek, tadi pertanyaannya apa ya? Bisa diulangi lagi? Iya, Kak. Pertama, target Kakak setelah lulus apa? Dan pencapaian terbesar Kakak selama di SMKN 1 Selawi apa ya, Kak? Terima kasih. Baik deh, terima kasih kembali. Untuk cita-cita kakak habis dari SMK itu kakak pengen kuliah, lanjut kuliah dan meraih cita-cita kakak. Dari orang tua sudah ngedukung cita-cita kakak. Kakak pengen deh jadi guru bahasa Indonesia. Semoga bisa terlaksanakan dan terwujudkan ya Allah. Amin. Terus untuk pencapaian terbesar kakak di SMK Negeri 1 Selawi ini bisa mengikuti ekstrakurikuler Paskibra dan juga bisa ikut OSIS. Itu suatu pencapaian yang besar bagi kakak. Soalnya waktu SMP kakak nggak ikut ekstrakurikuler apapun, jangan dicontoh deh. Tapi kakak ingin memperbaiki diri kakak, jadi ingin berorganisasi di SMK Negeri 1 Selawi ini. Terima kasih. Terima kasih kembali, Kak. Apakah ada pertanyaan lagi? Untuk Kamisya mungkin sedang ada gangguan dari sinyalnya. Assalamualaikum Kak, saya Naila Izali Amalia dari kelompok animasi 3 dimensi. Saya mau tanya apakah masuk SMK itu apa ya? Harus wajib milih itu Kak?
ekstrakurikuler. Makasih. Baik deh, izin menjawab G. Waktu kakak dulu itu diwajibkan mengikuti ekstrakurikuler besar. Ekstrakurikuler besar itu ada 5, yaitu Rohis, PMR, PKS, Pramuka, sama Paskibra. Kelima itu harus diikuti. Namun beberapa bulan yang lalu banyak anak-anak yang keluar dari ekstrakurikuler tersebut. Jadi mereka tidak mempunyai ekstrakurikuler. Untuk dibilang wajib, ya sebenarnya tidak. Cuma ya kayak apa ya? Untuk mendorong aja deh kalian mengikuti organisasi gitu. Kurang lebihnya seperti itu deh. Oke, terima kasih Kak. Apakah ada pertanyaan lagi, Dek? Nggak ada, Kak. Nggak ada, Kak. Maaf Ide, jadi kalian harus nunggu. Pematerinya sedang dihubungi. Iya Kak, nggak apa-apa. Sambil menunggu, barangkali ada yang mau tanya-tanya lagi, silakan. Sorry, Ha. Ya. Kakak boleh tanya nggak? Boleh, Kak. Oke, kakak tanya ya. Antara kalian ada yang minat jadi OSIS nggak, Dek? Jadi OSIS enak loh.
Ada yang mau nggak? Atau gitu? Enak banget tau, Dek. Benar. Iya, minat, Kak. Ikut OSIS itu apa? Organisasi siswa. Coba kan kalian pengen ikut OSIS. Terus alasan kalian ingin ikut OSIS itu apa? Untuk pengembangan diri, Kak. Pengembangan diri gimana, Dek? Pengembangan diri, melatih berbicara di depan umum, memperbanyak pertemanan. Seperti itu, Kak. Ada lagi? Untuk menambah wawasan. Caranya gimana ya, Kak, bisa masuk OSIS? Oke, siapa nih yang mau jawab, Kamisya? Kak Nifa aja yang jawab. Oke. Baiklah, kakak menjawab ya. Untuk cara masuk OSIS waktu dulu kakak itu mengikuti LPKS. Nanti setiap kelas itu mengirimkan dua perwakilan untuk mengikuti LPKS. LPKS itu dilaksanakan kalau salah waktu itu 2 hari. Di situ nanti kita dikasih materi, terus nanti ada wawancara, ada penugasan juga. Dari hasil itu nanti diseleksi sama OSIS yang kelas 12, nanti baru direkrut anak-anak OSIS dari kelas 10. Begitu, Dek. Baik, Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Apa ada yang mau ditanyakan lagi, Dek? Ayo, Dek, tanya yang banyak, nggak apa-apa. Di sini kalian itu santai aja, nggak usah tegang, nggak usah takut, nggak usah apa. Intinya di sini tuh kalian senang-senang aja, wis, gitu. Suka K-pop nggak, Kak? Dulu kakak suka,
Tapi sekarang nggak suka. Nggak tahu kenapa kakak nggak suka K-pop lagi. Kenapa nggak suka, Kak? Kenapa jadi nggak suka lagi? Ya nggak tahu ya. Intinya yang kakak pikirin itu sekarang. Kakak ke depannya itu mau jadi apa sih? Gitu. Cuman itu doang. Oh. Oke, Kak. Ayo Kak Niva itu ditanyain yang banyak. Kak udah punya pacar apa belum? Nama WA-nya apa? Nama WA, nama IG-nya apa? Gitu. Cariin semua. Bisa bertanya, Kak. Ya. Atas nama Izin siapa? bertanya, Fatamia Danisa dari kelompok desain grafis. Iya, Dek. Silakan. Syarat ketentuan untuk masuk anggota anggota OSIS di masa pandemi bagaimana ya, Kak? Amisya jawab dong, kasihan tuh adik kelasnya nunggu. Iya, Dek. Bentar, Dek. Intinya itu kalian harus aktif ya. Aktif dalam apa sih? Dalam hal bertanya, Dek. Misalkan kalau ada kakak kelas buka sesi tanya jawab itu, kalian bertanya aja. Kalian mau tanya apa aja, nanti bakal dijawab sama kakak kelas. Tuh. Anaknya aktif dalam berbicara tapi kurang berprestasi gitu gimana, Kak? Bisa diulangi lagi, Dek? Anaknya aktif dalam berbicara tapi kurang berprestasi. Itu gimana? Jadi gini ya, Dek. Potensi orang itu berbeda-beda ya. Kalau kurang berprestasi, kita bisa dirubah dengan cara kita belajar dan niat untuk belajar gitu. Kalau kita punya niat pasti bisa berprestasi, Dek. Oh, nggih, Kak, makasih. Iya, untuk Nalindra seperti itu. Ya, Akmal yang mengangkat tangan, ada apa? Kak, mau tanya. Dek, ini ada informasi untuk MM itu sikonya digabung sama RPL.
Kak, mau nanya, kalau ini kan udah tentuin jurusan yang dipilih, terus nggak bisa diganti lagi. Apa gimana? Dek, ini kan Vikonya untuk multimedia sama RPL itu digabung. Jadi kalian keluar Vicon dulu ya, terus masuk ke link yang sudah dikirim sama Badula sudah di-set di grup kok, tinggal gabung aja. Makasih. Oke. Ya, Kak. Iya, Iya, Oke. Kak. Itu tadi yang bilang